Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini kita masih belajar dari Gideon. Judul renungan kita adalah Gideon dan pasukan elit. Nats kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 22. Dan kita akan membaca Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua sampai ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Amin. Indonesia mempunyai Kopassus, yaitu Komando Pasukan Khusus. Di Amerika punya yang namanya US Navy SEALs dan Delta Force. Rusia mempunyai Alpha Group. Kongo mempunyai pasukan Kaibiles. Israel mempunyai Sayeret Matkal. Pakistan mempunyai Special Service Group. Tentu saja masih banyak pasukan sejenis yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ini. Itulah yang sering disebut dengan nama pasukan elit. Pada zaman para hakim, bangsa Israel juga mempunyai pasukan elit, yaitu pasukan yang terbentuk pada zaman Gideon. Dalam kaitannya dengan pasukan elit, kita melihat Gideon sebagai orang yang bersemangat tetapi berada dalam ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang dimaksud di sini berkaitan dengan pribadi Tuhan dalam janji dan pilihannya kepada Gideon. Alkitab mencatat bahwa Gideon membawa 32.000 orang untuk menghadapi musuh. Apa yang dilakukan Gideon sangat masuk akal. Bagaimana tidak? Musuh yang akan dihadapi oleh Gideon adalah gabungan pasukan perang orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Ini baru seimbang. Mungkin itulah yang dipikirkan oleh Gideon saat itu. Gideon tidak berpikir bahwa bangsa Israel akan sombong kalau mereka bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan yang besar itu. Tetapi Tuhan tahu, di sisi lain pasukan elit yang dibentuk ini terdiri dari orang-orang yang tidak takut dan tidak gentar menghadapi musuh. Tidak seperti 22.000 orang dari pasukan besar yang pulang itu. Di samping itu, mereka juga adalah orang-orang yang siaga, cekatan, dan cerdik. Tidak seperti 9.700 orang dari pasukan besar yang tersisa itu, yang minum air dengan menjilat memakai lidahnya. Gideon tidak berpikir sejauh itu karena tidak tahu, sedangkan Tuhan tahu. Jadi, semangat Gideon terbungkus dalam ketidaktahuan akan kemahatauan Tuhan yang memahami segala kemungkinan yang bisa terjadi di depan. Selain itu, bukankah Tuhan berjanji untuk membantu Gideon mengalahkan musuh bangsa Israel? Di samping itu, dalam kaitannya dengan pasukan elit, kita juga bisa melihat bahwa
Gideon adalah seorang ahli strategi. 300 orang yang terpilih itu dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ditempatkan di tempat yang berbeda, dalam posisi mengelilingi perkemahan musuh. Mereka bergerak pada malam hari, sehingga tidak diketahui oleh musuh seberapa besar jumlah mereka. Ketika mereka memecahkan buyung dan meniup sangkakala, maka jumlah mereka terkesan sangat banyak. Musuh menjadi kacau balau, saling membunuh, dan musuh pun dikalahkan. Terlepas dari pertolongan Tuhan, bisa dikatakan bahwa strategi Gideon berhasil. Tidak salah kalau orang berkata, kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Maksudnya adalah adanya pertolongan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan untuk keberhasilan hidup kita sendiri. Pertolongan Tuhan dan tanggung jawab kita bekerja sama untuk mendatangkan keberhasilan bagi kita. Ada banyak hal dalam hidup kita ini yang kita tidak mampu untuk mengerjakan. Lakukanlah, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya, serahkan pada bagian Tuhan untuk mengerjakannya. Kita percaya bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun perkara yang mustahil. Apapun persoalan kita, bersama Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sanggupkanlah kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Selain hidup yang berserah dan berharap akan pertolongan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang percaya yang bertanggung jawab, yang tidak hanya berpangku tangan dalam setiap persoalan kami, tetapi kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Engkau yang kuatkan, Engkau yang bangkitkan, teguhkan hati, iman, dan hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.